أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang disebutkan oleh para sahabat, kunna na'udul ijtima', dan kami menganggap kumpul-kumpul wasun'ut ta'am, dan membuat makanan pada keluarganya si mayit termasuk niyahah, termasuk bentuk meratap. Dan perkara tahlilan untuk si mayit tentu ini perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat banyak yang anaknya meninggal, Nabi alaihi salatu wasallam banyak yang anaknya meninggal. Apakah ada satu hadis yang sahih yang menjelaskan tentang Nabi mentahlilkan anaknya? Ada enggak Nabi disebutkan dalam riwayat yang sahih mentahlilkan istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha? Ada enggak ceritanya Nabi mentahlilkan anaknya Ibrahim yang meninggal dunia dan anak-anak beliau yang lain yang meninggal dunia? Ada enggak ceritanya? Tidak ada. Memang ada riwayat dari Tawus kalau tidak salah dan yang lainnya, tapi riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, tidak bisa disandarkan sebagai hujjah, dan itu bertentangan dengan ijma'nya para sahabat. Memang betul andai kata itu sahih dari tabi'in, tapi itu bertentangan dengan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertentangan dengan ijma'nya para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang tidak pernah melakukan tahlilan. Dan memang ibu-ibu, orang beralasan mengatakan masa tenalat sama tonton marenalat meong. Begitu kan? Masa kita makamkan saudara kita seperti menanam kucing, katanya. Coba dia sayang, dia sedekahkan bagi saudaranya yang apa? Yang sakit sebelum dia meninggal itu sedekahkan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, "Dawu mardakum bis sadaqat." Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi kepada para ulama salah satu obat itu adalah dengan bersedekah. Tapi ini tidak sayang, tunggu mati dulu baru disembelihin. Jadi ditunggu mati dulu baru disembelihin. Seharusnya pas dia hidup disembelihkan. Maka ma'asyiral muslimat dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan diri dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita berani mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam menguburkan anak-anaknya dan istrinya seperti menguburkan kucing? Ya tentu tidak. Maka ini syubhat, ini kerancuan yang muncul dari logika. Tidak kasihan sama saudaranya, tidak kasihan sama bapaknya, tidak kasihan sama anaknya. Masa natalat amanah, masa natalat sematona maranalat meong. Ya akhi, beragama ini bukan dengan perasaan. Agama ini bukan dengan perasaan, tapi dengan dalil. Ya kalau kita pakai perasaan ya cocok. Maka ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, sedekahkan lebih baik. Kita sedekahkan bagi yang mati, insya Allah sampai pahalanya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Kalau disedekahkan insya Allah sampai. Tapi kalau dalam acara tahlilan, ini acara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sebagian ulama mengatakan dia menukil dari amalan masyarakat di masa dia. Misalnya ini amalan Ahlus Syam, dikerjakan oleh orang-orang penduduk Syam. Contoh meninggal hari, menuju hari. Lalu dibuatkan dalil-dalil yang bukan pada tempatnya. Ziarah ke tempat orang meninggal boleh, sunnah, baik. Baca Quran di rumah orang yang meninggal boleh pun enggak? Ya memang boleh aja. Baca Quran bagus apa tidak? Bagus. Baca Yasin boleh enggak? Boleh. Menyenangkan hati keluarga orang yang meninggal boleh pun enggak? Ini anjurkan. Tapi sekarang kita datang, ngapain kita? Takziah. Ngapain kita? Baca Quran. Ngapain kita?
menyenangkan hati orang ahli waris, sah. Ada sunnah yang dilanggar? Tidak ada sunnah yang dilanggar, sah. Boleh baca Quran, boleh. Datang ke rumah orang meninggal boleh. Ada batasan harinya. Pokoknya hari ketiga nggak boleh, hari ketujuh nggak boleh, nggak ada. Baik, mendoakan orang meninggal boleh nggak? Mendoakan ahli waris boleh nggak? Doa bersama boleh nggak? Tidak pernah Nabi doa bersama. Sering. Nah, apa ini langgar? Itulah perlunya ilmu untuk kaum muslimin muslimat. Jawabannya adalah yang menyatakan menganjurkan baca Quran itu siapa? Nabi. Menganjurkan ziarah ke rumah orang meninggal itu siapa? Nabi. Baik, yang menganjurkan berdoa itu siapa? Nabi. Yang membolehkan doa sendiri, doa bersama itu siapa? Nabi. Sekarang pertanyaannya, Nabi paham tak apa yang dia perintahkan? Paham. Dia laksanakan tak apa yang dia perintahkan? Dilaksanakan. Nah, Nabi pernah tak melaksanakan seperti yang kita laksanakan? Ngajak, ya Abad, para sahabat semuanya kan, baik kita ke rumah si Anu malam ketiganya, atau 3 malam berturut-turut baca Al-Quran. Ada gak sekali saja? Tidak ada. Berarti pertanyaannya, Nabi paham tak dengan perintahnya? Paham. Di situlah bedanya antara tinjauan yang sifatnya hanya ra'i, tinjauan hanya pendapat walaupun zahirnya benar, dengan tinjauan yang betul-betul hadis, yaitu dengan kita lihat prakteknya oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sebab kalau kita buat pemahaman yang lain, berarti kita beda pemahamannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pemahaman ini berbeda, antum pilih pemahaman Nabi atau pemahaman kita? Nabi alaihissalam. Oh, pemahaman itu boleh berbeda-beda. Oke. Kalau sesama ulama boleh, tapi dengan Nabi boleh berbeda. Boleh berbeda pemahaman kita dengan Nabi? Tidak boleh. Rasul lebih paham dengan hadisnya daripada kita. Makanya bila bertentangan pemahaman kita dengan yang dipahami oleh Nabi alaihissalatu wassalam, jangan ragu menuduh pemahaman kita yang tidak benar. Tapi yakinlah bahwa pemahaman Nabi lah yang benar. Kecuali kita punya keyakinan Nabi tak bawa pemahaman, hanya bawa teks saja. Pahami masing-masing. Kalau menurut tuan-tuan, kalau begini mungkin tak umatnya bersatu. Tak akan bersatu. Makanya membiarkan umat dengan pemahaman masing-masing yang bercanggah dengan pemahaman Nabi, maka akan menyebabkan umat ini tetap dalam keadaan berpecah belah. Dan ini yang nampaknya yang ingin kita pelihara pada umumnya. Kalau ada yang menyerukan ikut pemahaman Nabi dituduh Wahabi, itu masalahnya. Makanya mengikut Nabi alaihissalatu wassalam itu secara komprehensif, sempurna. Contohnya tadi seperti ngaji kan tak dilarang, ada larangannya. Tapi ketika menjadikannya sebagai kegiatan, dan itu tidak ada oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi ketika kita menjalankan sebuah ritual khusus yang menghadirkan orang ramai-ramai, Nabi sangat mungkin melakukannya waktu itu. Sebab Nabi tidak selamanya pergi berjihad kan? Mana yang lebih sering? Nabi ke luar negeri atau dalam negeri? Baik, berapa kali Nabi ikut berperang? Hanya 17 kali. Nabi di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Baik. 10 tahun berapa bulan? Habis waktu pergi berjihad, pergi musafir kan enggak kan? Sebagian besar Nabi ada di Madinah. Nah, selama itu, selama Nabi Madinah, ada orang meninggal? Ada. Kan jelas kan? Ada nggak Nabi mengumpulkan sahabat seperti itu? Kan tidak ada, itu masalahnya. Adapun pendapat sebagian ulama berdasarkan amalannya ahli Syam, kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang riwayatnya tidak ada sanadnya, itu tidak bisa jadikan hujjah. Andainya sahih misalnya dari amalan sahabat bertentangan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sahabat ijma' mengatakan itu. Riwayat dari Umar tidak sahih. Dan hadis-hadisnya rata-rata maqati, hanya diriwayatkan dari sebagian tabi'in, dan riwayat tabi'innya pun juga tidak sahih. Tapi yang mengatakannya imam-imam fikih banyak yang besar-besar, itu masalahnya. Nah, kita katakan seperti kata murid Imam Syafi'i sendiri, Harmalah ibn Yahya Tujibi, Asy-Syafi'i habibun ilaina wa kinnal haqqa ahabbu ilaina. Syafi'i itu kami cintai, tapi kebenaran lebih kami cintai. Kenapa dia kalau ada jenazah meninggal, mereka harus mentahlili sebanyak 7 hari, nanti sampai 140 hari, 100 hari, setahun. Mereka itu cinta sama yang meninggal dunia sebenarnya.
Jadi landasan mereka mengadakan acara tersebut cinta kepada orang yang meninggal. Ini kita husnudzon ya, kita berbaik sangka. Karena ada orang tua yang kadang-kala ngomong sama anaknya, nak, kalau ibu meninggal dunia, engkau tahlili enggak? Enggak, Bu, engkau enggak cinta sama ibu kalau gitu. Karena dia pikir inilah bentuk cinta keluarga kepada yang meninggal dunia. Sekarang bagaimana memahamkan mereka? Rasulullah SAW ketika mengubur jenazah, bagaimana? Setelah selesai penguburan jenazah, bagaimana? Ketika yang meninggal putrinya Nabi SAW, meninggal Zainab, meninggal cucu bukan cucunya, meninggal anaknya Nabi Ibrahim, meninggal Ruqayyah, meninggal Ummu Kalsum, meninggal Khadijah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Meninggal pamannya Hamzah. Apakah Nabi mengadakan tahlilan? Kalau itu bentuk cinta. Karena ada yang lebih parah lagi ya. Ketika tidak mengadakan acara seperti itu dianggap masa seperti bangkai. Dikubur selesai. Ini kan kalau dikasih permisalan seperti ini, orang kan iya ya, masa kayak kucing mati dikubur selesai, nggak didoain. Apakah benar Nabi ketika mengubur Hamzah itu seperti bangkai? Kalau pandangannya seperti bangkai. Nabi loh, alaihi salatu wassalam, menguburkan sahabatnya, banyak puluhan sahabat yang meninggal dunia. Ketika Uhud itu 70 lebih yang meninggal dunia. Apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam? Bikin acara di rumah. Tidak, jemaah. Makanya kalau kita udah melihat perselisihan seperti ini, mungkin ada ulama yang membolehkan, ada ustadz yang mengatakan nggak apa-apa, ada kitabnya, macam-macam sudah nggak akan ketemu. Udahlah, kita kayaknya nggak akan ketemu kalau berdialog seperti ini. Gimana sekarang kita ngurus jenazah seperti Nabi SAW mengurus jenazahnya Hamzah. Selesai sudah. Itu contoh. Kurang kuat, oke lah. Bagaimana Abu Bakar ngurus jenazahnya Nabi Muhammad SAW? Nabi yang meninggal nih. Yang ngurus Abu Bakar. Kurang kuat. Gimana Umar bin Khattab mengurus jenazahnya Abu Bakar Siddiq? Kurang kuat. Udah. Gimana Imam Syafi'i? Diurus jenazahnya oleh murid-muridnya. Maka dengan seperti itu tadi kita insya Allah nggak akan terlalu ribut. Cuma sebagai anak hanya bisa menyampaikan. Cobalah ya gimana nih kalau ada orang meninggal di antara kita, kita urus jenazahnya seperti Nabi Muhammad SAW mengurus jenazahnya Hamzah. Apa yang dilakukan setelah menguburkan umpamanya? Ya kita ikuti. Meninggal putri-putri Nabi, apa yang dikerjakan di kota Madinah nih, di Masjid Nabawi. Tapi sekali lagi, anak hanya bisa menyampaikan. Setelah itu, ya dia berdoa buat orang tuanya. Berdoa buat kakaknya. Nanti ada waktu lain, cobalah kak. Mungkin aku salah selama ini ngasih nasihat. Mungkin aku salah menyampaikan. Mungkin ilmuku juga salah yang aku pelajarin. Tapi kalau ada perselisihan, lebih baik kita kembalikanlah ke Nabi Muhammad SAW. Ke Quran dan ke Sunnah. Setelah itu, ya kita ikutin bagaimana keputusannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.